Hari ini kita akan mencari induk-induk yang berpotensi untuk siap mengeram ya. Jadi beberapa bak-bak pengawinan lobster ini akan diseleksi induk-induknya yang sudah bertelur dan akan kita pindahkan di tempat pengeraman. Kelihatannya potensi induk-induk yang sudah dikawinkan dan sudah mulai bertelur akan dipisahkan untuk pengeraman. Oke, kita tangkap saja. Sahabat, dari beberapa kolam pengawinan hanya baru ada sekitar 4 ekor yang bertelur ya. Kelihatannya telurnya pun masih dalam kondisi muda ya. Jadi memang udang ini harus segera dipisahkan agar tidak terjadi kanibal. Aduh, lepas ya. Nah, itu telur-telurnya itu. Tapi kondisi telur seperti ini masih muda ya. Jadi banyak berceceran itu telur-telurnya. Nah, mungkin nanti telur-telur yang berceceran ini akan kita masukkan di dalam inkubator ya. Jadi akan kita tetaskan melalui inkubator. Jadi nanti akan saya perlihatkan kira-kira seperti apa inkubasi yang biasa saya pergunakan untuk menetaskan telur lobster ini. Jadi biasanya kalau sudah telurnya maksud saya sudah terlepas dari tubuhnya, itu biasanya akan dibuang percuma ya. Tapi di sini akan kita tetaskan melalui alat inkubator. Itu nanti kita bikin sendiri ya. Oke, segera kita pisahkan saja ke tempat pengeraman masing-masing. Assalamualaikum sahabat YouTube, apa kabar? Alhamdulillah, semoga saja Anda saya temui dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, saat ini kita masih di karantina di rumah masing-masing ya, karena masih dalam suasana merebaknya penyakit COVID-19 atau corona, sehingga agar tidak terjadi penyebaran yang begitu luas, sebaiknya kita tetap tinggal di rumah. Nah sahabat, berkaitan dengan video ini, mumpung kita masih berada di rumah, kebetulan saat saya tadi mencoba menyeleksi indukan-indukan yang sudah saya kawinkan di dalam bak-bak pengawinan, dan ketika dipindahkan telur-telurnya banyak yang tercecer. Nah, di sini yang Anda saksikan adalah alat penetas telur udang lobster ya, atau dengan bahasa kerennya barangkali inkubator ya. Nah, di sini kebetulan inkubatornya bikin sendiri ya. Jadi kelihatan di sini pola penetasan telurnya harus digerak-gerakkan ya. Jadi kalau Anda mungkin melihat sekilas, di sini ada aerasi yang terjadi ya, oksigen. Nah, di sini Anda lihat telurnya bergerak-gerak. Dan di sini ada aerator ya. Nah, sahabat, beberapa kali pernah saya lakukan menetaskan telur lobster seperti ini. Memang tingkat keberhasilannya memang kurang bagus ya. Karena biar bagaimanapun apabila dieramkan itu akan lebih baik dieramkan kepada induknya gitu.
Tapi di sini tidak menutup kemungkinan ketika mungkin sahabat memiliki ternak lobster cukup banyak, dan selama ini ketika dipindahkan telur-telurnya pada bertanggalan ya dari tubuh induknya. Nah, ini lebih baik dibikin sendiri ya inkubatornya, karena inkubatornya tidak juga sulit dibuat sendiri ya. Jadi sangat mudah sekali dibuat. Nah, itu polanya harus seperti itu ya. Jadi telur-telurnya harus turun naik seperti itu. Nah, berkaitan dengan tingkat keberhasilan tadi belum sempat saya singgung. Dengan cara ini tingkat keberhasilan lebih kurang sekitar 50% sampai 60% ya. Jadi dari telur-telur yang tanggal dari tubuh indukan itu bisa kita tetaskan lagi. Ya katakanlah minimal daripada membuang telur-telur yang selama ini lepas dari induknya, lebih baik kita usahakan dengan membuat inkubator sendiri. Di sini ada dua peralatan yang dipakai untuk indikasi ya. Satu ini adalah termometer yang ada di dalam air, di dalam akuarium. Dan yang kedua di sini hanya sebagai termometer untuk melihat kondisi berapa suhu yang saat ini terjadi di lingkungan gitu. Nah, di sini rata-rata sekitar 27 derajat atau 28 derajat ya untuk di dalam. Nah, saya sebutkan sekali lagi tadi, sebenarnya untuk membuat alat inkubator ini tidak sulit. Ini adalah dari pipa PVC, kemudian di atas juga dari pipa PVC, dan ini tabungnya bisa kita bikin dari botol. Tapi nanti akan saya bahas secara tersendiri bagaimana cara membuat inkubator untuk udang lobster. Baiklah sahabat, saya rasa untuk sementara waktu cukup sekian dulu. Nanti akan kita sambung dengan video cara membuat inkubator udang lobster. Baik sahabat, semoga saja ini ada manfaatnya buat rekan-rekan dan barangkali sebagai inspirasi. Bagi yang ahli, saya tidak peruntukkan bagi yang ahli. Tentu ini bagian saya tujukan untuk bagi pemula-pemula. Terima kasih telah ditonton video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Keberadaan rekan-rekan untuk subscribe video ini agar video ini tetap bertahan dan tetap berlangsung, agar di kemudian hari bisa dikembangkan kembali. Berkat bantuan rekan-rekan untuk subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.